Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita juga diberikan kelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, kembali lagi bersama Mr. Fahmi, dan kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mata pelajaran apa? Nah, ini dia, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi kemarin anak-anak sudah membahas tentang apa? Yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Di sini siapa yang masih ingat apa saja bagian-bagian tumbuhan kemarin yang sudah kita bahas? Yang pertama adalah akar ya, kemudian batang, kemudian daun, dan yang terakhir adalah bunga, buah, dan biji. Bagus sekali kalau kalian masih ingat. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini dan pada video pembelajaran sekarang ini, Ustadz akan membahas tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya ya. Kalian lihat di belakang Ustadz ini. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Nah, anak-anak harus tahu bahwasanya hewan itu mempunyai bagian-bagiannya. Entah itu mata, entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu ekor ya. Nah, dari berbagai hewan itu mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda, mempunyai manfaat juga yang berbeda-beda, dan juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, dari banyak sekali jenis hewan yang ada di dunia ini, itu bahwa menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak, kalian juga harus mengetahui hewan itu ada yang hidupnya di laut, ada yang hidupnya di air tawar. Apa namanya? Ikan. Ya, betul sekali. Nah, ada juga hewan itu yang hidupnya di darat seperti burung, kucing, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian ada hewan itu yang selalu berterbangan di udara. Apa? Burung. Nah, dari tiga hewan itu yang akan Ustadz sebagai contoh bagian-bagian apa saja yang ada di tiga hewan tersebut. Baik, yang pertama yaitu ikan ya. Silakan dilihat di layar kalian. Nah, ikan ini mempunyai beberapa bagian ya anak-anak ya. Nah, yang pertama yaitu mata ya, mata. Kemudian ada insang, kemudian ada sirip, kemudian ada ekor, ada perut sebetulnya, tapi ini Ustadz belum tulis. Kemudian juga ada badan dan juga ada sisik ya. Nah, dari berbagai bagian-bagian hewan ikan ini, nah itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Bisa kalian lihat itu, yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar ya. Sama dengan kita mempunyai mata untuk melihat lingkungan kita sekitar ya, indah ya. Nah, kemudian ada lagi insang. Nah, insang berfungsi untuk bernafas. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia bernafasnya menggunakan melalui hidung. Kita menghirup udara. Kalau ikan, karena ikan ini merupakan habitatnya di dalam laut ya, di dalam air, entah itu air laut dan air tawar ya. Jadi ikan ini bernafas menggunakan insang ya. Biasanya kalau ikan bergerak itu selalu bergerak ya insangnya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ada sirip, yaitu berfungsi untuk berenang ya. Namanya juga ikan, pasti kalau dia melakukan bergerak pasti dia berenang. Kemudian yang selanjutnya ada ekor ya anak-anak ya, ekor. Ekor ini berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Kemudian selanjutnya ada badan. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Nah, ini badan ikan. Kemudian
Ustadz tambahi, yaitu ada yang namanya perut. Nah, perut ini untuk mencerna makanan. Nah, kemudian yang terakhir ada sisi ikan, berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi setiap bagian-bagian ikan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana tentang bagian-bagian ikan? Pasti anak-anak sudah paham semua ya. Nah, karena ikan ini sudah sering kita lihat ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke hewan yang berada di darat, yaitu kucing. Nah, anak-anak pasti semuanya sudah pernah melihat, bahkan ada juga yang sudah memelihara kucing ya. Ada juga yang senang sekali dengan kucing. Nah, oleh karena itu untuk kalian yang mempunyai hewan peliharaan kucing, kalian coba lihat itu. Nah, ada bagian-bagian apa saja yang ada di kucing kesayangan kalian, ya kan? Nah, yang pertama itu pastinya ada mata. Nah, mata untuk melihat. Kemudian ada telinga. Nah, tadi ikan ya, bedanya dengan ikan. Ikan tadi tidak ada telinganya ya. Nah, kemudian kalau kucing itu kelihatan telinganya itu. Nah, telinganya untuk mendengar. Kemudian ada hidungnya. Nah, kalau kita bedakan lagi dengan ikan, ikan tadi tidak ada hidungnya ya, karena ikan itu bernafasnya menggunakan insang. Nah, kalau kucing ini seperti manusia, punya hidung. Nah, jenis-jenis hidungnya kucing itu juga ada yang pesek ya, ada yang mancung juga seperti ini. Nah, hidung itu untuk mencium bau. Kemudian ada mulut dan gigi untuk makan dan mengunyah makanan, sama seperti manusia. Kemudian ada juga rambut atau bulu. Ayo, apa fungsinya rambut atau bulu untuk kucing? Ayo, yaitu untuk menyelimuti tubuhnya ya. Kemudian yang terakhir ada kaki untuk berjalan, memanjat dan menerkam mangsa. Kemudian juga ada ekor untuk menjaga keseimbangan gerak. Nah, ini untuk bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup atau dari hewan kucing ya. Nah, selanjutnya yaitu ada apa lagi ini? Oh, ada burung ya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya dari bermacam-macam hewan yang ada di dunia ini, yang ada di dunia ini itu mempunyai bermacam-macam juga bagian-bagian tubuhnya ya. Seperti burung ini. Coba kita sekarang membahas burung ya. Burung yang pertama yaitu paruh ya. Paruh atau yang mulut burung itu ya, yang mempunyai kegunaan yaitu untuk mengambil makanan ya, mengambil makanan. Coba kalau kita bedakan sama monyet. Nah, ada yang tahu monyet nggak ya? Pasti kalian sudah pernah melihat monyet. Nah, sekarang kalau burung sama monyet, cara mengambil makannya beda. Kalau burung, karena burung itu tidak punya tangan, dia itu mengambil makannya menggunakan paruh ya, paruhnya. Kalau monyet, dia punya tangan, punya kaki, jadi dia mengambil makannya menggunakan tangan. Nah, itu bedanya ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sayap. Nah, kita bedakan lagi dengan kucing misalkan. Kucing punya sayap nggak? Nggak punya kan? Nah, itu bedanya. Nah, ini si burung ini mempunyai sayap untuk bergerak terbang. Kalau kucing menggunakan keempat kakinya untuk bergerak, berlari, melompat, kemudian memanjat. Nah, kalau burung bergeraknya ini lebih banyak menggunakan sayapnya, yaitu dia berterbangan ya. Dia terbang ke sana ke sini menggunakan sayapnya itu. Nah, selanjutnya
ada yang namanya ekor. Nah, karena burung itu terbang, maka burung itu membutuhkan ekor. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya cakar, ya. Cakar itu kegunaannya banyak sekali untuk burung. Bisa pada saat burung itu selesai terbang, kemudian dia berhenti di suatu pohon, dia menggunakan cakarnya, ya, kakinya juga. Kemudian juga bisa untuk dia mencari makan, ya. Kemudian juga bisa untuk mencengkram mangsanya. Nah, itu berbagai macam bagian-bagian hewan. Yang terakhir ada yang namanya mata, ya. Mata kegunaannya yaitu untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Mungkin yang sama, ya, dari semua jenis hewan yang ada itu mata, ya. Mata, karena pada umumnya mata itu gunanya untuk melihat. Nah, dari video pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa membedakan dan menyebutkan perbedaan hewan satu dengan hewan yang lain, ya. Memang di dunia ini banyak sekali hewan, ada singa, ada macan, ada ular, ya, ada monyet dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Nah, itu mempunyai berbagai bentuk yang berbeda-beda dan mempunyai bagian-bagian tubuh juga yang berbeda-beda dan mempunyai fungsinya juga berbeda-beda. Seperti burung mempunyai sayap, kemudian tadi ikan, ya, mempunyai sirip, ya, kemudian mempunyai sisik juga. Nah, kemudian kalau kucing tadi mempunyai bulu. Nah, sebenarnya burung ini juga mempunyai bulu, ya, untuk melindungi tubuhnya. Nah, baik. Cukup sekian dari Ustadz. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa tanya ke ustadz-ustadzahnya, ya, tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik, terima kasih Ustadz akhiri. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Anak-anak jangan lupa kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupakan juga kewajiban kita sebagai anak yang soleh-solehah, yaitu sholat dan juga membantu kedua orang tua kita di rumah, ya. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.